Alright, ya, I think udah saatnya kita mulai. Kita mulai tepat waktu supaya bisa semuanya lancar nantinya. Saya Han Budiono, selamat datang di Litfest 07. Kali ini kita akan bicara tentang creating high performers. Luar biasa topik kita hari ini ya. Jadi high performers ini banyak diomongin, banyak diimpikan, banyak diharapkan, cuman ternyata sebagian besar dari bisnis itu juga masih bingung-bingung juga nih high performers nih bikinnya kayak gimana dan apa benar ada dan seterusnya. So hari ini saya mengundang dua tamu spesial, Bu Retno Rianti dari Hilton. Ini beliau luar biasa nih hotelier tapi berpengalaman di manusianya. Jadi bukan cuma di service, bukan cuma di ngerti tentang tempat wisata ya Bu Retno ya, tapi sebagai HR Director untuk Indonesia dan Timor Leste. Ya, selamat datang Bu Retno. Terima kasih, Kosan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan ada sesinya dari Bu Retno untuk cerita tentang pengalaman beliau di hotel-hotel bintang 5 dan bintang 6 bahkan gitu ya. Bagaimana sih creating high performers. Saat ini beliau aktif di Hilton Group, kurang lebih seperti itu. Dan nanti setelahnya akan ada Dr. Indra Uno, atau mungkin lengkapnya adalah Indra Uno PhD MBA. Ya, beliau adalah pendiri dari komunitas gerakan sosial OKOC Indonesia. Ya, beliau juga, saya meeting dengan tim beliau beberapa minggu yang lalu, dan jelas beliau memiliki sekelompok high performer, sekelompok tim yang bisa diandalkan di sekelilingnya. Nah, kita akan mengorek dari Dr. Indra nanti, bagaimana sih caranya membangun tim yang high performers. Oke, kebetulan saya dikasih kesempatan juga untuk share beberapa yang saya tahu, gitu ya, dan selama 30 menit pertama mungkin saya akan share beberapa tips dan trik yang selama ini kita kerjakan tentang creating high performers, gitu ya. Sedikit bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang kami atau baru kenal, nama saya Han Budiono, saya pendiri dari Bara Coaching Group yang menyelenggarakan Litfest ini. Ini udah Litfest ke-7 ya. Diam-diam banyak yang support kami, banyak leaders yang bersedia untuk sharing pengalamannya. Terima kasih yang luar biasa, tanpa sadar kita sudah ke-7 gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita terus berlanjut dan terus menginspirasi para pemimpin di Indonesia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Ini tahun ke-15 tahun saya sebagai seorang coach, jadi saya adalah seorang business dan executive coach dengan spesialisasi, yang pertama dulu ketika pertama kali jadi coach, saya spesialisasi khusus di omset dan marketing sebetulnya. Tapi lalu berkembang menjadi spesialisasi kedua saya adalah menghantarkan bisnis konvensional menjadi bisnis profesional. Nah, baru di sekitar mungkin 5-6 tahun terakhir ini saya menekuni spesialisasi baru, yaitu creating leaders, menciptakan pemimpin dalam bisnis. Jadi tiga-tiganya nyambung sih ya, dari omset, kemudian manajemen dan sistemasi, kemudian yang sekarang kita fokus kepada leadership development. Itulah kenapa excited banget adanya Litfest ini, gitu ya. Karena kita adalah suatu ajang yang mengumpulkan para leaders. Oke, saya akan mulai share ya. Saya akan mulai share apa yang selama ini kami lakukan, baik di tim Bara Coaching sendiri, ataupun yang kami ajarkan kepada klien-klien kami, gitu ya. Oke, good. Saya mulai share screen. Ini screen-nya ya. Oke, sebentar ya. Oke, good. Ya, mudah-mudahan presentasi singkat ini nanti bisa membantu kita semua ya, teman-teman ya. Jadi di Litfest kali ini saya akan sharing selama mungkin 20 menit ke depan, teorinya kita paparkan. Saya harapkan setelah itu kita bisa berinteraksi nantinya. Building a team of high performers. Nah, saya diminta sharing untuk kasih tahu, Coach, selama ini gimana sih caranya Coach Han membangun tim Bara Coaching yang high performing? Kemudian gimana, kan banyak orang ketika berinteraksi dengan tim kami, memuji kecepatannya, profesionalismenya. Tim kami tim kecil, Bapak Ibu. Ya, tim yang kecil, belasan orang saja, tapi cover operasional di seluruh Indonesia dengan sangat efektif. Dan customer-nya adalah para CEO, para business owners, yang tentu saja mengharapkan layanan yang tidak bisa sembarangan, begitu. Dan beberapa tim kami masih muda. Mungkin nanti Anda kalau lihat ada Mbak Anissa yang sangat milenial, gitu ya. Ada Mbak Jo yang lebih suka drama Korea gitu ya, paham Bang? Karena memang usianya juga milenial, tapi juga mixture dengan yang sudah berpengalaman. Bu Ria, Bu Lani punya pengalaman yang sangat panjang di perusahaan-perusahaan terkemuka, juga Coach Humphrey. I think adalah sebuah gabungan antara beberapa generasi gitu ya, dan bagaimana mixture menyambungkannya.
Kami juga punya beberapa afiliasi dan punya beberapa rekanan di berbagai wilayah di Indonesia, dan itu juga nggak sembarangan pilihnya. Jadi ada cara memilihnya dan cara rekrut yang betul seperti apa. Itu yang hari ini kita akan share rahasianya kepada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditanya rahasianya apa sih Coach untuk membangun team of high performers, ada 3 sebetulnya. Ya, yang kami lakukan, yang selama ini yang saya share ada 3, yaitu sering saya sebut dengan RTC. RTC itu untuk memudahkan saja ya, recruitment, training, culture. So how to create a team of high performers, ya 3 ini. Jadi kayak ada 3 resep begitu. Salah satu bisa nggak Coach? Nggak bisa, harus 3-3-nya. Oke, jadi tidak sulit, tapi juga perlu kerja keras karena ada 3 komponen yang saling support. Oke, saya bicara yang paling bawah dulu, culture. Culture. Oke, jadi culture adalah budaya perusahaan. Apa itu budaya perusahaan? Budaya secara definisi adalah norma sosial atau norma kesepakatan sosial, ya, kesepakatan bersama yang dianggap sebagai benar di sebuah komunitas. Jadi bukan benar atau salah, tapi diterima dan dianggap sebagai benar di sebuah komunitas. Gitu ya, misalnya kalau budayanya di pulau satu, kan Indonesia negara kepulauan ya, di pulau satu dan pulau lain akan berbeda budayanya, yang nggak benar, nggak salah. Tapi kan bisa merasakan akan janggal ya, kalau saya misalnya orang Surabaya, kemudian tinggal misalnya pindah ke Medan atau pindah ke Manado, begitu, dan memaksakan untuk bertukar pikiran, berwawasan, bertindak dengan cara Surabaya. Gitu, saya akan jadi paling aneh sendiri. Tapi sebaliknya teman dari tempat lain, dari Jogja misalnya, ketika pindah ke Surabaya akan jadi paling aneh kalau dia tetap harus 100% kayak orang di Jogja misalnya. Kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi norma sosial, kebiasaan, kesepakatan yang dianggap sebagai yang benar atau yang baik di lingkungan tersebut. Nah, pertanyaannya, budaya perusahaan kita dibentuk sebagai seperti apa? Nah, budaya tertentu akan menarik orang tertentu dan akan membuat orang tertentu ilfil. Katakanlah budaya disiplin. Budaya disiplin akan sangat menyenangkan bagi orang yang memang suka disiplin, tapi bagi orang yang tidak suka disiplin akan membuat ilfil. Maka dibilangnya bukan disiplin, tapi hitungan banget sih ini perusahaan. Gini aja dipermasalahkan, gitu aja dipermasalahkan. Jadi budaya yang sama ini akan menarik bagi tipe tertentu dan tidak menarik bagi tipe yang lain. Nah, permasalahannya kalau kita nggak punya budaya, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa lebih senior, siapa lebih vokal, siapa lebih pintar untuk menggalang massa, maka akan menentukan budaya perusahaan kita. Oke, kembali ke topik kita adalah creating high performers. Berarti kan high performance itu kan adalah orang yang semangat, yang terus mencapai target, yang terus-menerus memperbaiki dirinya, kan begitu ya? Paling nggak kan ada 3 hal itu. Berarti budaya untuk semangat, budaya untuk datang ke kantor dalam kondisi termotivasi, budaya untuk menunjukkan citra diri yang positif, itu harus ada. Kemudian budaya untuk mencapai target. Jadi kalau katakanlah targetnya 100, ya harus mencapai 100. Untuk kehausan, komitmen untuk mencapai target, itu adalah budaya. Kan ada tuh perusahaan yang targetnya 100, tercapai 70, udah makan-makan nih. Kenapa? Hebat, kita capai 70%. Ya, nggak salah juga sih, 70% juga bukan baik. Kalau saya sekolah dulu, angka 7 itu nilainya mungkin B- lah ya. Jadi masih lulus juga, gitu loh. Yang C dan D juga banyak. Tapi kalau kita membiasakan untuk celebrate ketidak tercapaian target, apalagi dengan gembira, maka budayanya adalah budaya tidak mencapai target. Jadi tidak akan ada budaya high performers di situ. Gitu ya, sehingga nanti harus dimanipulasi. Kalau nggak ada budaya harus dimanipulasi. Jadi owner atau leader kalau ingin mencapai 100, dia akan bilangnya 120 gitu ya, karena dia tahu nggak akan tercapai sesuai targetnya. Jadi saling manipulatif. Kemudian budaya yang ketiga yang harus ada adalah budaya keinginan untuk maju, kelincahan untuk belajar. Nah, jadi salah satu kebiasaan yang harus ada ya belajar, baca buku, kemudian ikut webinar seperti ini dan seterusnya. Jadi kalau anak buah Anda, tim Anda disuruh training itu semangat, itu berarti ada budaya ingin belajar. Kalau tidak semangat, aduh kerjanya masih banyak kok, masih harus coaching, masih harus training. There's something wrong. There's something wrong yang perlu diedukasi.
Tapi tunggu dulu, semangat disuruh training, jangan-jangan semangat karena bisa bolos gitu ya. Jadi itu bahaya juga sih sebenarnya. Nah, ya jadi you got my point ya. Yang paling bawah adalah culture. Creating a culture itu butuh sebuah komitmen bersama. Ya kalau kemarin saya bicara dengan salah satu ibu pejabat dari di Provinsi Jawa Tengah, karena saya diminta untuk UNICEF untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak binaan UNICEF ya, leader-leader muda usia 13 sampai 18 tahun, maka saya ada kesempatan untuk berbicara dengan beberapa bapak ibu pejabat yang mengampu persoalan itu. Saya belajar satu hal bahwa untuk menangani COVID misalnya, itu ada 5 stakeholders yang harus terlibat. Saya agak lupa tepatnya, tapi kecuali 5 stakeholders ini kompak, nggak bisa penanganan COVID. Saya agak lupa, kayak birokrat, pengusaha, akademisi. Pokoknya intinya semua orang yang terlibat di antara kepentingan itu harus kompak untuk mencegah COVID. Termasuk kita bicara tentang pada waktu karena topiknya anak-anak adalah misalnya edukasi terhadap anak-anak, kekerasan terhadap anak, dan seterusnya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, 5 stakeholders ini harus kompak dan harus sejalan. Nah, pelajaran ini saya ambil pagi ini untuk saya share kepada Anda dengan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa if you want to create a culture, semua orang harus ikut untuk mendukung. Nggak bisa hanya 70% orang atau 80% orang, karena pasti akan terkontaminasi. Oke? Itu yang pertama kali budaya. Yang kedua, saya naik ke atasnya, yaitu training. Edukasi adalah kunci untuk merubah dunia. Yang mengungkapkan kalimat ini adalah Nelson Mandela. Almarhum Nelson Mandela, almarhum Presiden Afrika Selatan. Anda tahu Afrika Selatan adalah negara yang sempat terkoyak karena perang saudara, sempat terkoyak karena politik pembedaan warna kulit, tapi kemudian ketika recover dengan sangat cepat dan bahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang baik. Beliau menyelenggarakan juga, kalau hobi olahraga ya, bisa menyelenggarakan Piala Dunia Rugby dan Piala Dunia Sepak Bola di tahun yang sama. Hanya satu-satunya negara yang mampu melakukan itu adalah Afrika Selatan. Dan ketika ditanya kunci perubahannya, Presiden Mandela bilang education. Education is the key to change the world. If you don't like your destiny, kalau Anda nggak suka nasibmu, belajar dan rubah nasibmu. If you don't like what you are and where you are, learn and change. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menciptakan high performers, ya mesti ada training. Tidak mungkin orang tiba-tiba sukses, tiba-tiba pinter. Gitu kan ya, pasti harus ada training. Kalaupun yang Anda rekrut orang pinter, sesama orang pinter, harus ada training penyelarasan. Bukan training akademis atau training teknikal, tapi training penyelarasan. Mengedukasi orang baru tentang norma, budaya, etika, dan cara kerja yang ada, sehingga ada selaras dengan rekan kerja yang lain. Kadang-kadang orang pinter sama orang pinter, high performer sama high performers, kalau nggak selaras, ini juga berbahaya. Akibatnya membuat perpecahan yang tidak baik. Begitu. Nah, sedikit lagi tentang training, banyak orang mengagungkan ingin menjadi high performing tim yang berkinerja tinggi, tapi nggak ada trainingnya. So, itu sama seperti anak yang ingin lulus ujian tapi nggak pernah belajar. Bisa nggak bisa kalau nyontek, kan begitu. Bisa nggak kalau memanipulasi, tapi nggak akan bisa secara alamiah. Atau minimal kalaupun lulus dengan cara cepat, begitu ya, ngerti jawabannya tapi nggak ngerti esensinya, juga ketika udah lulus ujian pun nggak bisa mengulang soal yang sama, karena memang tidak memahami pokok persoalan. So if you want to it's very simple, if you want to make your children smart, get them education. If you want to get your team smart and powerful, get them education and training. Nah, satu lagi tentang training, selain nggak ada training, kadang-kadang perusahaan yang kalaupun ada itu adanya adalah training yang disebut sebagai training reaktif. Apa sih training reaktif? Training reaktif sudah ada masalah baru ada training. Katakanlah sudah ada pelanggan yang marah baru melakukan training tentang customer excellence. Sudah ada kecelakaan kerja baru melakukan training tentang keselamatan kerja. Sudah ada kerugian baru melakukan training tentang cash flow management. Lebih baik sih ketimbang nggak ada, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah melakukan proaktif training, jadi sebelum ada permasalahan kita siapkan. Nah, coba belajar dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, apapun Anda sebut, selalu ada training and development yang sangat serius di sana. Selalu ada. Nah, ya, culture, training, kemudian yang paling atas rekrutmen. Yang paling atas saya bahas paling belakang, kenapa? Karena saya akan bicara cukup panjang di sini. Rekrutmen adalah pintunya, adalah gerbangnya. It's really hard to
change people. Manusia nggak bisa berubah. Manusia hanya bisa berubah kalau ekstrim, ada ekstrim outside condition yang memaksa dia untuk berubah. Tapi kalau kondisinya relatif nyaman, I don't think manusia berubah. Anda dan saya sama saja. Kalau kita dalam kondisi yang nyaman dan nggak ada kebutuhan untuk berubah, why change? Kenapa mesti berubah? Nah, parahnya banyak orang merekrut seseorang dengan baik buruknya sudah ketahuan dan berharap dia berubah. You want change people. Lebih baik Anda rekrut orang yang betul. Misalnya, ini contoh sederhana saja. Ketimbang mengajarkan orang untuk menjadi ramah, ini ada para hotelier di sini ya. Ketimbang rekrut orang dan mengajarkan front office Anda untuk menjadi ramah, jauh lebih baik kalau dari awal Anda rekrut orang yang ramah dan ajarin dia skill front office. Nah, banyak orang merekrut orang yang tidak ramah, diajarkan bagaimana senyum, salam, sapa, dan akhirnya robotik, dan you know what I mean. Nah, sama seperti hal yang lain, ketimbang Anda mencari orang yang sembarangan kemudian dipaksa untuk bisa jualan, jauh lebih baik kalau dari awal Anda hire orang yang memang haus menjual, sehingga dia bisa belajar penjualan dengan proaktif. You got what I mean? Berkaitan dengan leaders, jauh lebih baik kalau Anda hire orang yang punya kemampuan untuk memimpin atau potensi untuk memimpin, ketimbang Anda paksakan orang untuk belajar memimpin. Nah, habis ini kita akan bicara bagaimana menseleksi di depan. Ada pepatah yang mungkin seingat saya dari Jepang sih ya, yang mengatakan, ini patokan saya coaching selama belasan tahun selalu bilang ini sama klien-klien saya. Saya bilang saya lupa mungkin Jepang atau Tiongkok gitu ya, tapi pepatahnya begini, Anda memang bisa memaksa, melatih, dan mengancam seekor ayam kalkun untuk manjat pohon kelapa. Tapi jauh lebih bijaksana kalau dari awal Anda pakai monyet. So, you can train a turkey, you can train a chicken to do the job, but hiring a monkey is just smarter than doing that. Alright, nah, rekrutmen sekarang. Apa sih kesalahan-kesalahan rekrutmen? Oke, satu, tidak melakukan rekrutmen secara continuous. Jadi hanya kalau butuh saja baru melakukan tergopoh-gopoh melakukan rekrutmen. So, recruitment must be an ongoing process, never stop process. Ambil orangnya sesuai kebutuhan, tapi proses rekrutmen berjalan secara ongoing. Yang kedua adalah terburu-buru mengerjakan, memutuskan untuk menerima atau tidak menerima. Golden rule adalah jangan melakukan keputusan di pertemuan pertama. Seberapa bagusnya jangan diambil, seberapa jeleknya jangan ditolak dulu di pertemuan pertama. Karena some people might change in second meeting. Apakah ini berlaku untuk semua level? Yes. Yes. Ya, untuk level yang paling rendah sekalipun, you need to at least have 2 or 3 meetings, apalagi untuk leaders dan perusahaan yang di atasnya. Yang ketiga, hanya fokus kepada kualifikasi teknis dan akademis, serta melupakan kualifikasi yang soft side dari seseorang. Oke? Nah, hari ini saya akan sharing 6 pertanyaan yang saya selama ini gunakan untuk mendeteksi soft potential. Akademis jelas ya, jadi kemampuan kalau kita memang hire orang misalnya di bidang consumer good, ya kita lihat apakah dia punya pengalaman di consumer good. Kalau kita hire orang yang di bengkel, di otomotif, tentu kita akan perhatikan itu. Tapi di luar, dan saya nggak perlu ajarkan lagi Bapak Ibu. Okay? Tapi saya akan hire sekarang soft requirement atau sisi-sisi soft yang dibutuhkan sehingga kita bisa melihatnya. Nah, semuanya ada di sisi recruitment, di sisi awal. Oke, so Anda lihat di sini merekrut mesti rekrutnya singa-singa gitu ya. Jadi kalau Anda pengen membentuk sekelompok singa, kemudian rekrut kucing dan Anda paksa kucingnya jadi singa, kucingnya stres, Anda stres juga gitu. Kucingnya kabur, Andanya akan berkesimpulan bahwa nggak bisa, manusia tuh jelek-jelek, kita nggak bisa rubah, memang orang sini begitu-begitu dan seterusnya. Why? Ada kesalahan di sisi rekrutmen di sana. Alright, so ketika interview tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Tentang kriteria soft potentials yang ada. So how do you acknowledge atau how do you recognize that? Dengan pertanyaan tentu saja. Banyak orang ketika interview nggak siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia cuma tanya, kamu pernah kerja di mana, pengalamanmu seperti apa, kemudian you only learn about that. Nah, sedangkan kita perlu melakukan hal-hal yang di luar itu. Oke? Ya. Let me go to the next slide now. Oke, nah, ketika ingin bicara tentang high performers, maka salah satu
karakteristik yang perlu ada adalah keambisiusan, ambitiousness atau sifat ambisius. Ambisius dalam arti yang positif, begitu ya, dalam arti yang orang ini ingin mencapai yang lebih. Satu pertanyaan yang saya sarankan wajib ditanyakan adalah, where do you see yourself with our organization in 5 years? Jadi ketika kita udah bicara tentang kemampuan teknisnya, kita udah bicara pengalaman kerjanya, kita udah bicara experience-nya, satu pertanyaan yang akan saya ajukan menjelang akhir adalah, hey Mas atau Mbak, thank you, saya senang sekali ketemu dengan Mas dan Mbak, wah luar biasa nih kompetensinya. Ngomong-ngomong, apa sih planning Anda kalau seandainya gabung dengan kita, apa sih planning Anda selama 5 tahun ke depan? Atau kalau dia fresh graduate, biasa saya akan tanya 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Gitu kan? Tapi kalau dia cukup berpengalaman, saya akan bilang 7 atau 10 tahun ke depan. You can rubah sesuai dengan Anda yang mau. Oke? Dari jawaban itu yang saya cari adalah apakah dia memiliki ambisi beyond sales roles. Maaf ini belum diedit ya, karena saya sebelumnya ngajar tentang sales team. Jadi mungkin ini bisa dibaca ambition beyond their current roles. Jadi ambisi mereka di luar melewati sekedar apa yang kita butuhkan saat ini. Katakanlah dia HR manager, dia punya ambisi lebih dari sekedar jadi HR manager. Katakanlah dia seorang accounting, dia punya ambisi lebih dari sekedar menjadi accounting. Kita ingin lihat apakah dia punya overall success concept. Apakah memiliki sukses itu berkesinambungan di dalam pikirannya. Dan ini nggak bisa di fake. Dia pertama kali bilang, oh iya saya ingin menjadi sebaik mungkin Pak, saya ingin menjadi sesukses mungkin. Oke, please define sebaik mungkin. Tolong definisikan sebaik mungkin itu kayak gimana sih? Tolong definisikan sesukses mungkin itu kayak gimana sih? Satu pertanyaan yang diimbangi dengan 2-3 sub pertanyaan akan membuat Anda memahami dia orang yang ambisius atau tidak. Ya. Kemudian kalau dia cerita baik tentang ambisinya, kita juga akan tanya, tolong dong, misalnya dia bilang, saya ingin jadi pemimpin yang mampu memimpin orang-orang yang lebih pintar dari saya. Seumpamanya dia bilang, good, very good. Tolong ceritakan dan past success. Cerita di masa lalu yang menunjukkan bahwa Anda pernah memimpin orang yang sama sukses atau lebih tinggi dari Anda. So we need to understand that. Nah, dari sini kita lihat. Ya, lagi-lagi ini bukan vonis ya, ini satu pertanyaan, tapi ini poin. Ya, kalau dia berhasil di pertanyaan ini, belum tentu dia orang yang kita cari. Kalau dia gagal di pertanyaan ini, juga jangan dianggap dia gagal, karena masih ada beberapa pertanyaan yang lain. Sebetulnya saya punya 21 pertanyaan, tapi mungkin pagi ini saya bagi sekitar 6 atau 7 di antaranya, karena waktu kita nggak cukup. Ya, saya agak ngebut ya. Habis ini Bu Retno mau naik panggung, saya bisa ketinggalan kalau nggak nyampe nanti. Ya, pertanyaan kedua yang penting bagi saya, yang saya sarankan juga Anda jangan sampai kelewatan bertanya, adalah tentang integrity. Saya biasa tanya, tell me about your experience in handling unfairness or ethical issue. What did you do? Mas, Mbak, tolong dong ceritakan tentang pernah nggak sih ketemu hal-hal yang nggak etis dalam pekerjaan? Baik itu, mohon maaf ya, suap-menyuap, pelecehan, baik itu verbal maupun fisik, kemudian orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, dan seterusnya. So, saya tidak ingin menjadi guru etika atau guru moral. I just want to know how she or he handling the unethical or fairness issue. Nah, dari sini kita akan melihat seperti apa sih integrity dan cara bersikapnya seperti apa. Well, you cannot change people, you cannot make good deal with bad people, so better not hire bad people and expect them to change. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga yang saya sering ajukan adalah proaktiveness. Biasa kan orang udah pernah punya pengalaman bekerja atau pengalaman berorganisasi ya. Even fresh graduate kalau nggak punya pengalaman berorganisasi jangan di-hire karena, well, most probably dia nggak akan jadi high performers. Karena lack of skill with people. That's my experience, oke? Nah, biasanya kan dia punya pengalaman organisasi, kalaupun dia sangat muda, atau pengalaman bekerja di perusahaan lain. Dia punya atasan, dia punya bawahan, oke? Dia punya klien sometimes. Nah, saya akan tanya, please tell me about the feedback you receive for your manager or client. Tolong dong ceritakan, ini kan CV kamu bagus, dan kita juga percaya sih kamu punya hal-hal yang bagus, gitu ya. Tapi tolong dong ceritakan, pernah nggak sih ada orang yang mengkritik Anda? Pernah nggak ada sih manajer, rekan kerja, klien yang mengkritik Anda? Apa kritiknya? Apa feedback mereka untuk Anda? Nggak mungkin orang bagus semua, kan? Ya, kalau nggak ada, saya malah curiga. Ya, ini apakah orang dari dunia lain atau dia bohong begitu? Jadi orang pasti pernah dikritik dan pernah diomelin oleh atasannya atau kliennya atau bahkan rekan sekerjanya. So tell me what do they criticize about you and tell me how do you respond that? Bagaimana Anda respon? Nah, kita lihat nih.
ketulusan dia dalam menjawab seperti apa. Kita lihat nih bagaimana cara dia menentukan hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian yang saya lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan. Saya akan tanya, guys, Mbak, Mas, tell me about your experience in working with the hard people. Tolong ceritakan dong tentang orang yang paling susah yang pernah Anda ajak kerjasama. Terus bagaimana sih Anda membangun hubungan itu? Gitu ya. Nah, jadi kita pengen lihat kemampuan dia untuk bekerja sebagai team player dan kolaborator. Apakah dia mampu untuk membina hubungan yang baik? Pertanyaan berikutnya adalah, what is the most exciting project? Ini kadang-kadang saya tanyakan, kadang-kadang enggak. Ya, ketika role-nya adalah kreatif, seperti marketing, PR, event organizer, dan seterusnya. Maka saya akan tanya seperti apa project yang paling menyenangkan atau paling exciting yang pernah Anda buat. Saya pengen lihat pas sukses dan kreativitasnya seperti apa. Ini bisa ditanyakan, bisa tidak, tapi if you want, you can ask it. Dan satu pertanyaan yang nggak pernah lepas saya tanyakan adalah tentang seberapa baik kalau saya hire dia. Seberapa baik efeknya kalau saya hire dia terhadap penambahan atau efek budaya di tim yang sudah ada. Cara untuk menentukannya adalah cara untuk menanyakan, seringkali saya ada tanya, hey, tell me what is the most interesting thing about you that's not on your CV. Tolong dong ceritakan hal yang paling menarik kalau seandainya saya berteman dengan Mbak atau Mas, kira-kira saya akan tertarik untuk bicarain apa ya? Satu orang bicara tentang hobinya, atau bicara tentang tentang kemampuannya masak, tentang kesukaannya bungee jumping dan seterusnya. So in that part we can judge apakah dia akan menjadi tambahan budaya yang baik untuk perusahaan kita atau tidak. Ya, jadi ya teman-teman, itu ada yang saya bisa share sepanjang hari ini. It's very quick, I know. It's very quick. I hope kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya dan bahas dengan lebih detail lagi. By the way, ini biasanya workshop 2 hari. Saya cuma punya waktu setengah jam, jadi saya ngebut sekali hari ini. Alright, so that's it. Recruitment, training, culture. If you don't recruit good people, you won't get high performers. If you don't train them properly, you won't get high performers. If you don't have a culture of high performing, you won't get high performers. Right? Thank you very much for your attention. Sebentar lagi, karena waktunya mepet, saya akan segera persilakan Bu Retno untuk join. Please ketik pertanyaan Anda kalau ada, tapi saya bisa jawab nanti di belakang. Bukan saat ini ya, karena saya mesti kasih kesempatan kepada pembicara berikutnya untuk naik dulu. Thank you very much. I hope this is useful.